Mitos memang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia. Banyak hal-hal di luar nalar yang hingga saat ini masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat. Tentunya, kepercayaan terhadap mitos ini terkadang tanpa adanya bukti-bukti yang kuat. Namun di balik mitos yang berkembang dalam masyarakat, beberapa di antaranya terselip kebenaran yang dapat dibuktikan. Salah satunya adalah mitos yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan masyarakat di Kalimantan Selatan. Apakah mitos itu benar adanya atau hanya sekedar kepercayaan yang tak berdasar? Inilah 7 mitos yang ada di Kalimantan Selatan. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Kalimantan dan Indonesia. Sungai ini dipercaya memiliki penjaga yang bentuknya menyerupai buaya kuning, buaya putih, dan buaya hitam. Adapun buaya kuning sendiri merupakan makhluk mitologi dari Kalimantan Selatan. Masyarakat setempat menyebut buaya itu sebagai kembaran mak tua yang merupakan seorang nenek yang kini sudah meninggal. Para penjaga tersebut tidak pernah mengganggu manusia di sepanjang sungai. Menurut beberapa sumber, penjaga Sungai Kapuas itu kadang terlihat. Namun, lebih sering muncul di saat orang-orang sekitar menggelar acara pernikahan dan menggelar meriam karbit saat malam takbiran. Dan jika buaya itu muncul, berarti itu tandanya warga yang menggelar acara tersebut belum melakukan ritual dengan buang-buang, seperti minyak, telur, ayam kampung, benang, paku, dan beras kuning. Tradisi sebagian keluarga Banjar Maharagu atau memelihara buaya kuning dari peninggalan datunya masih dilakukan hingga sekarang. Tradisi Maharagu tersebut mengungkap beberapa fakta, salah satunya melabuh. Tradisi melabuh atau melarut atau memberi makan siluman buaya ini rupanya bukan isapan jempol. Tradisi melabuh yaitu memberi makan buaya dengan cara menghanyutkan makanan ke sungai. Apabila buaya kuning tersebut tidak diberi makan, maka akan ada seseorang di keluarga yang memelihara buaya tersebut mengalami kesurupan. Tradisi memberi makan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pemelihara buaya dan keluarga dari gangguan buaya gaib lain yang ingin mencelakai hidup sang pemelihara. Mariaban adalah hewan gaib berbulu lebat yang tinggal di pedalaman hutan Kalimantan. Makhluk ini sangat gemar akan darah. Kemunculan Mariaban pun tidak dapat diprediksi. Kadang bersembunyi, kadang muncul dengan menyamar sebagai wujud manusia yang tidak begitu sempurna. Dikarenakan badannya yang sangat besar dan matanya yang merah. Masyarakat setempat dan kebanyakan orang atau penjelajah memburu Mariaban ini karena ingin mengincar minyak dan bulunya. Minyak Mariaban dipercaya sebagai pegangan untuk kekebalan tubuh. Selain itu, bulu-bulu yang ada pada Mariaban juga dikenal sangat sakti mandraguna. Bulu Mariaban kerap kali diperjualbelikan untuk para pria atau wanita yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Saranjana dipercaya sebagai suatu kota gaib yang terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bukit yang berbatasan dengan laut ini memiliki panorama yang sangat indah dan cocok dijadikan tujuan wisata. Namun, tempat ini justru lebih dikenal karena keangkerannya. Menurut penduduk sekitar, konon pulau ini dihuni oleh banyak makhluk gaib. Makhluk gaib tersebut kemudian membangun sebuah kota tak kasat mata yang dikenal dengan nama Saranjana. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan khususlah yang dapat melihat keberadaan kota gaib ini. Banyak wisatawan yang mengaku melihat aktivitas manusia dari kejauhan. Mereka juga melihat gedung-gedung tinggi layaknya di kota besar dan modern. Namun, setelah didekati, semua yang mereka lihat berubah hanya menjadi sebuah bukit yang berbatasan dengan laut. Dalam kisah yang beredar, di dalam kota Saranjana terdapat peradaban yang sangat maju. Terdapat jalanan yang lebar, gedung-gedung pencakar langit, dan kendaraan yang berlalu lalang. Diceritakan pula ada sebuah perusahaan alat berat menerima pesanan yang dialamatkan ke kota Saranjana. Alat berat tersebut sudah dibayar lunas,
Namun, perusahaan tersebut mengalami kebingungan saat akan mengirim karena kota Salanjana tidak ada di dalam peta Indonesia. Pulau Kembang yang terletak di Kabupaten Barito Kuala merupakan sebuah destinasi wisata andalan Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalamnya ada beberapa bangunan seperti kuil kecil agama Hindu yang disebut Kuil Hanoman, yaitu pondok tempat pemandian dan pengobatan tradisional untuk anak kecil. Di belakang bangunan ini ada hutan rimba tempat para monyet tinggal. Konon menurut mitos terdapat monyet yang sangat besar yang disebut raja dari para monyet. Banyak yang bertanya-tanya bagaimanakah monyet yang begitu banyaknya itu bisa tinggal di pulau yang tidak terhubung oleh daratan ini. Dalam cerita rakyat setempat diceritakan ada salah satu dari keturunan raja di Kuin tidak dikaruniai keturunan. Menurut ramalan ahli nujum pada saat itu, jika ingin memiliki anak maka harus berkunjung ke Pulau Kembang dengan mengadakan upacara badudus atau upacara mandi-mandi. Setelah beberapa waktu sepulang mengadakan upacara di pulau ini, ternyata istri dari keturunan raja yang dimaksud hamil. Maka raja yang berkuasa memerintahkan petugas kerajaan untuk menjaga pulau tersebut agar tidak ada yang merusak dan mengganggunya. Petugas kerajaan yang mendapatkan perintah menjaga Pulau Kembang itu membawa 2 ekor kera besar, jantan dan betina yang diberi nama Si Anggur. Konon menurut cerita yang beredar, setelah sekian lama, kera yang ditinggalkan berkembang biak dan menjadi penghuni Pulau Kembang. Kain sasirangan umumnya digunakan sebagai kain adat yang biasa digunakan pada acara-acara adat suku Banjar. Kata sasirangan berasal dari kata menyirang yang berarti menjelujur karena dikerjakan dengan cara menjelujur. Menurut sejarahnya, sasirangan merupakan kain sakral warisan abad 12 saat Lambu Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Awalnya sasirangan dikenal sebagai kain untuk bata tamba atau penyembuhan orang sakit yang harus dipesan khusus terlebih dahulu, sehingga pembuatan kain sasirangan seringkali mengikuti kehendak pemesannya. Oleh karena itu, orang Banjar seringkali menyebut sasirangan kain pamintaan, yang artinya permintaan. Pada zaman dahulu kala, kain sasirangan diberi warna sesuai dengan tujuan pembuatannya, yakni sebagai sarana pelengkap dalam terapi pengobatan suatu jenis penyakit tertentu yang diderita oleh seseorang. Jika sebelumnya kapuhunan adalah akibat kelalaian diri sendiri, maka beda halnya dengan kapidaraan. Istilah ini biasanya disematkan karena ada gangguan makhluk halus. Pada umumnya, yang sering mengalami kapidaraan adalah bayi dan anak kecil. Namun tak jarang pula kapidaraan menimpa orang dewasa. Jika ada orang dewasa yang kapidaraan, biasanya karena rohani mereka sedang lemah serta pikirannya kosong yang biasa disebut lamah bulu dalam bahasa Banjar. Sakit yang diderita seseorang yang kapidaraan biasanya berupa naiknya suhu tubuh. Namun, di bagian telinga, telapak tangan, dan telapak kaki cenderung menjadi dingin. Orang yang kapidaraan juga mengalami susah tidur, gelisah, dan tak jarang pula mereka terlihat seperti takut atas sesuatu. Jika bayi atau anak-anak yang kapidaraan, maka mereka akan menjadi sangat rewel, tubuhnya panas dan tidak bisa tidur. Mereka bertingkah seakan tengah melihat sesuatu yang menyeramkan. Di Kalimantan Selatan terdapat mitos yang sangat melekat pada masyarakat setempat, khususnya masyarakat Banjar, yaitu kapuhunan. Kapuhunan sendiri berarti suatu kejadian di mana seseorang dalam tubuhnya dirasuki, dimasuki, atau diganggu oleh makhluk halus penunggu pohon tertentu, sehingga menyebabkan orang tersebut bertingkah laku tidak wajar. Namun pada saat ini persepsi masyarakat Kalimantan mengenai kapuhunan telah berubah. Saat ini kapuhunan diartikan sebagai kesialan atau tulah yang akan seseorang peroleh apabila tidak memakan makanan yang ditawarkan atau apabila tidak sempat memakan sesuatu yang sudah diinginkan atau sudah dihidangkan. Persepsi negatif dari mitos ini membuat masyarakat setempat menjadi was-was dan mudah cemas jika mereka tidak sempat memakan makanan yang telah dihidangkan.
Kecemasan yang mereka rasakan dipengaruhi oleh pikiran mereka sendiri. Jika kita membuat pikiran positif mengenai makna dari kepuhunan, bisa jadi musibah itu tidak menimpa kita. Itulah beberapa mitos yang terdapat di Kalimantan Selatan. Semua itu berasal dari cerita masyarakat dari mulut ke mulut. Terlepas dari mitos yang ada, sudah sebaiknya kita sebagai umat beragama untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghormati antar sesama manusia dan lingkungan.